Lah, di sini nih tempatnya orang para layang landing. Seandainya saya menjadi atlet para layang, saya akan senang karena iso ndek dhuwur. Pemene aku iso duwe sayap dan aku bisa terbang. Nah, tapi saya ingin bertanya-tanya sama teman saya, salah satu atlet para layang yang mendapatkan medali emas. Siapakah dia? Nah, saya mumpung ada di sekitar rumahnya, saya akan langsung ke sana. Ayo kita akan ketemu dengan Mas satu ini yang biasanya nggawe rambut semiran, ya iki Mas. Ayo ikutin saya. Nah, kali ini saya langsung ke rumah Mas Jafro ini ya. Mas Jafro ini adalah atlet para layang, Betul, Mas. yang ada di kota Batu ini. Mas Jafro, saya ini mau tanya-tanya tentang apa itu para layang karena saya kan juga belum tahu. Dan Mas Jafro ini sudah membanggakan Indonesia, khususnya kota Malang Raya. Apa itu? Mas, nama Mas Jafro itu nama panggilan itu apa sih? Ya memang nama asli, Mas. Nama asli ya, Jafro siapa? Jafro Megawanto, Mas. Jafro Megawanto, rumahnya ya? Rumahnya di sini, Pak. Pak Tri. Mas, apa itu kok perjalanan karir Mas Jafro itu ceritakan dong, gimana pertamanya kok bisa sampai kemarin terakhir ya dapat medali itu kapan Mas? 2018. 2008 Asian Games itu ya? Oke. Asian Games itu medali terakhir dan sekarang masih ada pandemi jadi masih libur ya. Ceritakan dong Mas, apa itu kenapa kok jadi atlet para layang itu? Jadi sebenarnya sih cita-cita awal sih, Mas. Saya tuh pengen main bola. Main bola. Iya. Ya mau jadi jalan ah? Jadi pengen main bola, Mas. Main bola. Tapi berhubung mungkin ya fisik saya yang kurang, Iya. terus kurang niat juga Kurang, mungkin. iya, kurang hoki lah ya, Nah. kurang hoki. Mungkin terus saya akhirnya Pindah pindah cabang gitu. cabang. Pindah cabang ke para layang mungkin karena dekat sama latihan ya Mas ya. Nah betul, karena rumah saya juga deket tempat latihan. Ada kisah menarik dulu itu Mas Jafro itu apa itu karena sering melipat apa itu parasut para layang. Iya. Nah, akhirnya dia sekarang jadi atletnya lah. Ceritakan dong Mas, apa itu dulu apa itu kok melipat parasut itu gimana? Itu usia berapa itu Mas? Itu usia sekitar kelas 1 SMP, Mas. Kelas 1 SMP Ya. kerjanya itu ya, tambahan lah, Ya, bukan kerja sih, tambahan jajan. uang jajan. Nah, itu. Apa itu dia melipat parasut. Jadi setiap kali ada yang terbang gitu, Iya. Mas, saya yang Tunggu di bawah berarti? Nah, tunggu di bawah. Terus saya yang tugasnya ngepatin parasut, packing, Iya. terus dikasih upah. Iya. Ya seperti itu rutinitas sehari-hari. Dalam itu setiap hari Mas atau setiap satu minggu? Ya setiap ada yang terbang, Mas. Oh, setiap ada yang terbang. Iya. Ya, lumayan lah. Karena buat anak usia segitu mungkin lumayan lah buat beli-beli permen atau gitu ya. Mas Jafro, apa itu perjalanan karir Mas Jafro ini kan ya saya katakan sangat singkat untuk bisa mendapatkan medali emas Asian Games karena usia Mas Jafro ini sekarang usia 24 Mas ya. 20. Mas, apa itu dulu inspirasi siapa sih Mas Jafro itu kok bisa jadi atlet para layang itu? Jadi Di Batu ini kan banyak kan atlet para layang. Siapa sih inspirasinya? nah, inspirasinya ya para senior yang di kampung Di kampung saya yang udah berhasil di para layang. di para layang. Iya, jadi saya terinspirasi akhirnya ikut gimana sih caranya seperti itu. Siapa Mas? Namanya yang menginspirasi itu? Seniornya Mas Jafro ini ya? Seniornya saya itu ya Johnny Effendi. Terus ada satu yang udah almarhum Yang di Palu itu ya? itu Ardi Kurniawan. Ya, banyak sih Mas senior yang menginspirasi ya? menginspirasi saya. Tapi meskipun dia masih muda, banyak yang ngefans sama dia.
Mas, apa itu saya tanya? Kejuaraan yang paling berkesan apa, Mas? Kejuaraan yang paling berkesan? Kejuaraan yang paling berkesan itu ya Asian Games itu. Asian Games. Asian Games. Terus perjalanan pertama dari sampean belajar sampai medali pertama yang sampean dapat itu apa? Medali pertama? Medali pertama event di Batu Sendiri, Di Mas. Batu Sendiri. Iya, jadi open. Mas, apa itu yang mengajak Mas Jafro jadi atlet para layang itu siapa? Yang katanya duluan apa sering melipat terus apa itu Mas Jafro terus ada yang mengajak biar jadi atlet para layang itu siapa? Ceritakan dong. Jadi itu Mas, manajer klub Manajer klub. atas nama Yosi Pasha. Iya. Itu orang Batu Sendiri. Batu Sendiri. Iya. Jadi dia ingin merintis atlet muda gitu Mas. Iya. Jadi saya direkrut, difasilitasi peralatan, Iya. terus di training sampai jadi atlet. Berarti dia itu yang setidaknya yang berjasa lah. Ya berjasa, sangat Sama. berjasa. Alhamdulillah bakat yang ada di Mas Jafro ini muncul dan mendapatkan medali-medali. Mas Jafro, apa sih yang membuat Mas Jafro itu berani menjadi atlet para layang itu kan olahraga ini saya rasa super ekstrim ya, karena bersangkutan dengan misalnya nek der terus nek tiba kan ya pedeni nek menurutku sih. Nah, Kok bisa berani sama nopo? sajane Mas, niat, terus lihat teman-teman tuh bisa, gitu. Iya. Senior tuh bisa, nasi kenapa nggak bisa gitu. Jadi termotivasi, ngapain takut, teman-teman nggak takut gitu. Jadi ya, akhirnya ya nekat plus Iya. niat gitu. Iya. Tapi karena faktor lingkungan berarti ya sama Tuh. mengikuti apa jadi atlet para layang ini ya karena apa namanya di lingkungan sekitar itu dekat sama dia latihan dan anak-anak mudanya itu olahraganya ya para layang juga. Mas, apa sih yang paling ditakuti oleh seorang atlet para layang itu? Yang di- Cedera pastinya kan ya. Iya Mas, yang satu cedera, yang ditakuti lagi itu Mas, kalau seandainya lagi pertandingan gitu Iya. Mas, terus Ya, ada suatu hal yang nggak diinginkan, Iya, iya, pasti kan mikir yang aneh-aneh Mas. iya, apalagi kan iya sih. Ya. Ada berita yang Nah, jelek lah maksudnya. Nah, terus kayak sakit atau di luar kota gitu Mas, kan ingetnya keluarga di luar. Tapi apa meneh Mas Jafri nek pas pacaran biyen nek apa yo mendae pas menit tanding terus dhek apa itu tukaran ambek Jovi ya itu ya apa itu Wah, pasti mau ya. ngaruh itu Mas. Mental nih pasti Mas. Pasti ya. Nah, jadi aku dulu itu pacaran itu komitmen Mas, punya komitmen. Nek pertandingan Jangan gak sampai. mikir pacaran ojo sampai ganggu Iya. gitu. Karena ya iku mang pengaruh rek tibane wah meneh nek sing hubungi iku Jovi dan alhamdulillah sekarang sudah berkeluarga dan aman lah sekarang. Aman Mas. Jadi sekarang cuma tugasnya memberi semangat sama Mas Jafri. Mas, apa itu kalau ada anak yang ingin jadi atlet para layang itu yang harus disiapkan itu apa Mas? Kan ini olahraga ekstrim Mas. Ya mental kayak gitu ya. Nah, Keberanian. harus disiapkan tuh mental sama ya keberanian itu Mas. Pokok wani no bisa nggak Mas? Pokoknya bisa Mas. Pokok wani bisa ya. Pokoknya Karena nek masalah nanti akurasi nanti kita belajar ya. modalnya pokoknya wani. Mas, apa itu kan banyak saya juga belum paham Mas penilaian para layang itu gimana ya Mas? Para layang itu ada berapa sih Mas? Kayak kalau sepeda kan ada W, terus ada BME. Itu kalau para layang ada apa? Kalau para layang itu sebenarnya banyak Mas. Untuk yang internasional Mas ya. Iya. Itu ada akurasi, cross country, aerobatik. Nah, itu jenis-jenisnya. Jenisnya. Mas Jafro ini paling suka yang mana? Nah, kalau di Indonesia kan mungkin cuma dua kategori yang dipertandingkan Iya, apa itu? umumnya, cross country sama akurasi.
akurasi itu berarti apa itu, kalau di bundaran di titiknya kita landing itu ada misalnya harus landing di situ, itu ya akurasi itu. betul mas. Itu besarnya berapa mas? Diameternya berapa? 5 meter mas. Cilik ya mas ya? Iya mas. Itu pas di gunung. Pas di tengah titik 0 cm. Titik 0 cm. Kalau cross country Harus country itu di Malang ada nggak di sini? pernah, cuma memang kalau di Malang sih nggak begitu maksimal mas untuk SU. Cuma berarti cuma akurasi aja di sini ya. Akurasi. Apa itu? Kalau penilaian cross country gimana? Cross country itu ada 2 mas, lintas alam sama race to goal. Race to goal. Iya, race to goal itu balapan, jadi kita tentukan turn point mana aja, terus kita harus melewatinya dengan menggunakan GPS untuk merekod perjalanan kita dan cepet-cepetan sampai goal. Kalau Asian Games kemarin yang dapat medali itu sama masuk apa itu ikut yang mana? Dua-duanya mas, jadi untuk akurasi individu dapat medali emas, akurasi bergu medali emas, dan untuk cross country-nya dapat perunggu. Waduh, bonusnya pakai gitu. Gila, mas. Seandainya pada saat sampean terbang mas ya, itu cuacanya cerah lah. Tiba-tiba moro mendung, terus gerimis. Keadaan sama di sini. Apa yang sama lakon ini? Awak anu yang ndredeg lah. Jadi awal langkah untuk mengantisipasi seperti itu mas. Jadi ya kita secepatnya turun mas. Itu harus cepet-cepet turun. Secepatnya. Nah tapi kalau parasutnya kena air kan gimana mas? Otomatis akan nanti ya gitu ya. Iya. Tapi harus cepet-cepet turun. Jadi sebelum itu kita, jadi kalau kita terbang mas, lihat cuaca sekitar gimana perkembangannya. Ini mau hujan, posisi di atas mas. Iya. Oh di depan mau hujan, secepatnya kita turunkan. Jadi belum sampai gerimis kita udah turun. Pernah nggak kayak gitu? Sering mas. Gitu. Sering. Oh ya mas, ini berarti mas ya. Ya enggak. Mas, ada tuh pengalaman yang paling enak pada saat mengikuti kejuaraan itu apa mas? Pengalaman menurut Saman yang sulit dilupakan? Yang sulit dilupakan sih ya selama pelatnas itu mas. Sama pelatnas. Selama pelatnas. Jadi sebelum Asian Games kan kumpul lah selama berapa bulan dulu itu? Hampir 2 tahun, 1 tahun setengah mas. 1 tahun setengah. Itu bisa, alhamdulillah terbayarkan dengan. Alhamdulillah. Jadi kumpul bareng sama teman-teman selama 1 tahun setengah. Terbayarkan dapat medali itu mas. Kalau pengalaman yang nggak enak, apakah Mas Jafri ini pernah cedera? Maksudnya cedera dalam artian pada saat latihan gitu? Pernah sih mas. Jadi ya berhubungan dengan Asian Games juga. Pas tes event. Iya. Tes event itu saya sempat crash mas. Sampai ya Cecep beda pendapat. Sakit, ada keluhan. Oh. Ada keluhan. Jadi mungkin sampai sekarang mas. Rasa nyerinya masih ada. Oh, itu ya. Ya semoga apa itu cepat sembuh dan mendapatkan medali-medali lagi. Amin. Mas Jafro ini adalah salah satu anak bangsa yang berprestasi di bidang para layang. Meskipun gagal di sepak bola, tapi dia terus mengasah kemampuannya di para layang. Jadi dia bisa mendapatkan medali emas ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman yang gagal di setiap apapun yang kamu lakukan, jangan sampai putus asa dan asah terus kemampuanmu. Insya Allah kamu bisa mendapatkan sukses di bidang yang lain. Contohnya Mas Jafro ini. Oke, jangan lupa tonton terus channel YouTube teman saya Dendi 41 Santoso, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.